Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten cara teknikal saat ini masih bergerak downtrend dan ada rencana untuk buyback saham. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama saya coba analisa hari ini adalah saham AMRT. AMRT bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat ditutup turun 0,27% ke harga 1845. Cara teknikal bisa kita perhatikan sini. AMRT secara tren masih bergerak downtrend. Satu minggu ini mencoba untuk bertahan dari rebound dari 1800, berhasil bertahan dari rebound. Tapi saat ini mencoba untuk break resisten di 1850. Cara pergerakan menurut saya AMRT akan menarik apabila memang berhasil break 1850 minggu depan. Apabila berhasil break, ada potensi untuk mulai membentuk high low dan ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Walaupun memang garis MA50 lumayan jauh di sekitar 1950 untuk saat ini. Dan MRT ada satu sentimen positif karena akan bakal buyback saham sebesar 1,5 triliun. Dan bisa kita lihat MRT akan buyback saham senilai 1,5 triliun mulai 8 Desember hingga 6 Maret tahun 2026 untuk menstabilkan harga saham di tengah pasar fluktuatif. Jadi rencana buyback ini untuk menstabilkan harga yang saat ini mungkin sudah turun lumayan dalam. Dan jika kita perhatikan untuk AMRT bisa kita lihat di broker summary ini, walaupun turun terpantau ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, hampir big accumulation. Dan untuk asing saya masukkan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember ini terpantau masih terus keluar. Dan jika kita lihat di tabel ini memang asing masih terus keluar. Jadi untuk AMRT untuk saat ini lebih oke apabila mau entry, tunggu berhasil naik di atas 1850. Karena apabila berhasil break, saya masih menarik untuk buy on breakout dan target swing jangka pendek di sekitar 1900 sampai target lebih jauh di garis MA50. Atau hold saya terus selama MRT tidak turun bawah 1800 dengan target lebih jauh di harga 2000. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy di bawah, pada saat terpantau minggu depan ternyata gagal break 1850, coba tunggu di sekitar 1800. Selama masih kuat di atas 1800, minimal AMRT akan mulai sideways. Sekarang kita lihat saham MIDI. MIDI cara pergerakan juga hampir mirip dengan AMRT, secara tren sebenarnya masih downtrend. Saat ini MIDI mencoba untuk naik di atas 380, ini juga masih gagal. Jadi MIDI juga bisa menarik apabila memang berhasil naik di atas 380 kan, juga sama ada potensi mulai membentuk high low. Tapi saat ini karena masih gagal break dan candle lumayan solid, untuk candle merahnya tetap harus hati-hati, ada potensi malah melanjutkan penurunan. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham MIDI. Bisa kita lihat di sini turun 2% lebih. Ini ada distribusi, tapi asing memang terpantau satu minggu ini mulai masuk. Jadi bisa kita lihat hari Jumat memang sempat keluar, tapi secara keseluruhan dalam 2 minggu ini asing mulai masuk. Walaupun memang jumlahnya belum besar. Jadi untuk MIDI apabila mau entry bisa lebih oke wait and see dulu. Lebih bagus ada buy on breakout apabila berhasil naik di atas 380. Ada potensi mulai membentuk high low dengan target kenaikan terdekat di 400 sampai sekitar 414 karena 414 itu di garis EMA 150. Tapi tetap pertimbangkan untuk swing, jadikan harga 400 sampai 414 untuk target swing apabila MIDI mencoba untuk break target harga ini ternyata gagal. Karena apabila mencoba break masih gagal, cara pergerakan masih ada potensi untuk melemah. Dan sebelumnya bisa kita lihat, MIDI sempat terkoreksi mendekati 400 sampai 410, berhasil rebound, mencoba naik di atas garis MA50 150 ternyata gagal dan bisa kita lihat masih terus melanjutkan pelemahan. Jadi juga sama, walaupun berhasil rebound, terpantau ternyata gagal break, tetap harus hati-hati karena potensi untuk kembali melemah juga masih lumayan besar. Sekarang kita lihat saham ACE. Saham ACE jika kita perhatikan saat ini juga masih mencoba untuk bertahan di 420. Jadi secara candle ini belum terkonfirmasi break harga 420. Jadi 420 ini sebenarnya masih berupa daerah support. Dan bisa kita perhatikan sebelumnya juga beberapa kali ACE mencoba untuk turun di bawah 420 ini masih bisa bertahan. Malah sempat naik di atas garis MA50. Terus setelah berhasil naik di atas garis MA50, ACE tertahan di 460 dan malah kembali melemah. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk ACE, bisa kita lihat di sini asing terpantau masih terus keluar dan bisa kita lihat di broker summary pada perdagangan hari Jumat ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk ACE
saat ini apabila mau entry misalnya wait and see dulu, bisa spekulatif buy di sekitar 420 apabila masih bisa bertahan dari rebound, dan target swing jangka pendek di sekitar 434 sampai 440. Dan sebaiknya entry apabila ternyata gagal bertahan di atas 420. Kan secara pergerakan ada potensi untuk melanjutkan pelemahan menuju support kuatnya di 400. Dan kedepannya 420 berpotensi akan menjadi resisten kuat. Dan sebelumnya ini merupakan support kuat untuk saham ACE. Dan selanjutnya saya akan coba analisa era yang menarik. Satu minggu ini mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Bisa kita lihat zona support di 400 sampai 410 ini masih berupa zona support lumayan kuat. Sebelumnya juga bisa kita lihat di Oktober era juga mengetes zona ini, bisa bertahan dari rebound, tapi beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50-150 ini juga masih gagal. Sehingga saat ini kembali melemah ke zona 400. Dan bisa kita lihat dari Agustus juga beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50-150 ini gagal, sehingga belum terkonfirmasi reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan hari Jumat naik 2% lebih ke 432, ini menarik apabila memang terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk era kenaikan 2% lebih ini candle lumayan solid, asing juga mulai masuk, dan terpantau ini ada sedikit akumulasi. Jadi apabila teman-teman mau coba pantau saham era untuk entry saat ini belum sempat dapat di harga bawah, lebih oke coba tunggu di sekitar 426 sampai maksimal 420. Jadi tunggu terkoreksi ke target harga ini apabila era masih bisa bertahan dan naik di atas garis EMA 50, maksudnya masih menarik untuk entry dengan target swing jangka pendek saat ini di 440. Jadi 440 saat ini merupakan resisten kuat karena beberapa kali sebelumnya bisa kita lihat mencoba ditembus, ini gagal, plus saat ini berada tepat di garis EMA 150. Garis EMA 150 bisa kita perhatikan sudah beberapa kali sebelumnya mencoba ditembus, ini gagal. Jadi jika teman-teman mencoba break dan gagal, cara pergerakan ini masih belum oke. Jadi tetap masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke 420. Jadi teman-teman bisa hold terus selama 400 tidak tembus. Apabila teman-teman tidak mau swing di 440, atau pertimbangkan untuk swing di 440 apabila gagal break, setelah itu baru tunggu kembali di harga bawah di 420 untuk re-entry kembali apabila memang gagal break. Dan apabila teman-teman tidak mau swing dan tetap hold selama kuat di atas 400, teman-teman bisa jadikan 450 sampai 480 untuk target swing lebih jauhnya. YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.